Babul judi wa fi'lul ma'ruf wal iktsaru minal khair fi syahri Ramadan waz-ziyadatu min dzalika fil ashril awakhir minhu. Bab tentang murah hati, berbuat kebaikan, berbuat amal baik dan memperbanyak kebaikan tersebut pada bulan Ramadan serta menambahkannya pada 10 hari yang terakhir. Bab nudiba al-jud, bab disunahkannya al-jud, pemurah. Huwa lughatan al-karam, secara bahasa maknanya al-karam. Apa al-karam itu? Wa syar'an al-jud itu secara syara maksudnya adalah i'ta'u ma yambaghi liman yambaghi, memberikan sesuatu yang layak, yang pantas, yang seharusnya liman yambaghi, untuk orang yang seharusnya dapat. Itu al-jud, memberi sesuatu yang pas, gasan orang yang pas. Apa gerang? Contohnya, orang di rumah ada baras, maka memberi baras. Itu pas ngarannya. Itu al-jud. Wa fi'lul ma'ruf. Nah, fi'lul ma'ruf itu adalah ma yu'rafu syar'an min wajibin wa mandubin. Ma'ruf itu maksudnya adalah amar ma'ruf. Nah, itu. Apa gerang maksud al-ma'ruf tuh? Al-ma'ruf itu secara bahasa artinya dikenal, arafa, ya'rifu, ma'rifah, mengenal. Tapi yang dimaksud dengan ma'ruf di sini adalah ma yu'rafu syar'an min wajibin wa mandubin. Sesuatu yang sudah dikenal di hukum syara, secara syara, baik itu perbuatan wajib maupun sunnah. Sembahyang 5 waktu wajib, sembahyang duha, tahajud, rawatib, hajat, taubat, itu adalah sunnah. Nah, pemurah, berbuat baik, apalagi al-iksar al-iksaru minal khair, al-iksari minal khair, memperbanyak perbuatan baik supaya lian mua sawabuhu bisyarafi zamani, supaya tumbuh pahalanya, bertambah pahalanya karena kemuliaan waktunya, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi di bab ini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang 3 hal yang harusnya diperhatikan pada bulan Ramadan. Apa? Al-jud, pemurah, atau memberi-beri. Itu sepanjang tahun, terutama bulan Ramadan. Nah, kayak itu. Wa fi'lul ma'ruf wa fi'lil ma'ruf, perbuatan baik itu apapun, selama perbuatan itu baik, bagus, di bulan puasa dibanyaki. Wal iksar minal khair, memperbanyak kebaikan. Kenapa gerang? Lian muasawabuhu, supaya pahalanya tuh tumbuh berbanyak, bisyarafi zamani, karena waktu. Nah, pahala ibadah itu bisa dilipat gandakan karena faktor yang bermacam-macam. Ada suatu ibadah pahalanya dilipat gandakan karena faktor waktu. Apa itu? Iya, ini karena bulan Ramadan, faktor waktu. Jadi bila tiba bulan Ramadan, amal ibadah dilipat gandakan karena waktunya. Ini berarti tidak bisa kapan saja, tidak bisa di mana saja, tetapi apa? Menunggu bulan Ramadan sesudah Sya'ban. Karena itulah ujar Nabi,
karena itulah di sini Imam Nawawi madahkan al-iktsar minal khair, memperbanyak kebaikan. Karena apa? Bisyara fi zamanihi, karena waktunya. Itu yang tahunan. Kalau mingguan Bang, mingguannya tuh ya hari Jumat. Nah, mulianya. Apalagi di bulan Ramadan ini ada ngarannya Lailatul Qadar. Nah, bulan Ramadannya, syahrul Ramadannya ini aja sebulanan secara keseluruhan pahala dilipat gandakan, apalagi pas Lailatul Qadar. Itu tambah lagi. Itu karena waktu. Pahala dilipat gandakan karena waktu. Selain waktu, ada juga pahala dilipat gandakan karena tempat. Nah, karena tempat. Tempat ini macam-macam. Cuma yang jelas, yang nyata ada hadisnya pahala dilipat gandakan adalah 3 masjid yang ada di muka bumi. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Tiga tempat ini bila melakukan ibadah sholat, pahala dapat gandakan. Yang ada di tempat lain. Sembahyang 2 rakaat kita dilanggar sini di Masjidil Haram, sembahyang 2 rakaat, walaupun jumlahnya sama-sama ngaran, misalnya ba'diyah maghrib sama kayak itu. Di sini menggawe ba'diyah maghrib, di Masjidil Haram menggawe ba'diyah maghrib sama. Tapi karena tempatnya berbeda, maka menggawe sembahyang sunnah 2 rakaat di Masjidil Haram pahalanya terbanyak daripada menggawe di sini. Dan ini kan ada cara lain, kecuali harus tulak. Tidak, karena tempat lain tidak. Ini harus Masjid Nabawi, ya. Masjidil Aqsa, ya. 3 tempat. Waktu ya juga paksa menghadangi hari hanya, paksa menghadangi bulan pasnya. Nah, lalu yang ketiga, ini yang sebujurannya kalau kita gawe mulai hari ini atau ini, pahala bisa dilipat gandakan, pahala bisa bertambah karena faktor cara menggawinya. Bagaimana cara menggawinya? Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu disebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia seperti dapat pahala seperti orang yang melakukan. Hadis ini menunjukkan tentang penunjuk jalan kebaikan dapat pahala yang sama. Nah, berarti lah kalau dirumus-rumuskan, misalnya nih lah hendak tulak ke pengajian. Tulak pengajian itu bahasa ibadahnya tolabul ilmi, menuntut ilmu. Apakah menuntut ilmu ibadah? Ya, menuntut ilmu ibadah. Menuntut ilmu itu adalah salah satu ibadah yang banyak bonus pahalanya. Tulak menuntut ilmunya berpahala. Duduk di majelis ilmunya berpahala. Malaikat memintakan ampun. Hewan-hewan di laut, iwak-iwak di laut memintakan ampun. Sudah. Belum lagi yang dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan jannah. Siapa yang jalan, man salaka tariqan, jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, berjalan untuk menuntut ilmu, maka sahhalallahu bihi tariqan jannah, Allah mudahkan menuju surga. Nah, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Tulak pengajian ibadah. Sudah. Selama duduk di majelis dapat ampunan. Rumusnya ya. Misalnya pahala menuntut ilmu nih 100 misalnya. Atau berat Anda misalnya 100. Kayak apa supaya membanyakkan 100 nih? Nang ada tuh banyak. Supaya membanyakkan lagi. Caranya mudah. Ketika mengajak orang lain
berangkat menuntut ilmu, maka tukang bawai juga dapat pahalanya. Jadilah si A inilah anak tulak menuntut ilmu. Nyata dia dapat 100 pahala misalnya. Lalu membawai si B, kita tulakan yuk, ayo hajar si B. Nah, maka si B karena tulak menuntut ilmu dapat pahala 100. Tapi si A karena inya membawai si B, inya dapat pahala plus bisa 150, bisa 170, bisa 200. Karena apa? Membawai kepada kebaikan. Nah, jadi bilanya bulan puasa, umroh, membawai orang berbuat baik, boleh tawaf pak, boleh sembahyang tarawih kan, itu pahalanya triple, pahalanya kuadrat. Kenapa? Tempat yang mulia, waktu yang mulia, dan caranya dengan cara yang mulia juga itu. Di hadis yang lain itu disebutkan orang yang umrah, makanya banyak orang umrah mementing bulan puasa, karena pahala umrah di bulan puasa sama kayak pahala haji. Betul. Nah, jadi di bulan Ramadan semua perbuatan baik ditingkatkan karena ini bulannya khusus. Ini kan karena bulannya khusus, bilanya habis, bulannya habis, nah habis kisah terlewat daerah lagi menghadangi tahun kaina. Wa ziyadatu min zalika fil ashril awakhir minhu, dan menambah. Jadi sebujurnya menerumus Nabi itu, rumus Nabi hari pertama 2, 3, 4 santai aja maksudnya standar 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 18, 19, 20 memasuki 10 yang terakhir malam 21. Apa Nabi? Ziyadah min zalika, Nabi bertambah, memperbanyak ibadah. Nah, ibtida'uhu min lailatil hadi wal ishrin wantihauhu bi khuruji Ramadan taman kana au naqisan. Jadi dimulai dari malam 21 sampai terakhir bulan Ramadan. Nabi dasar menyatakan. Jadi misalnya 10 pertama banyak, 10 kedua bertambah banyak, 10 yang ketiga banyak ibadahnya. Nabi kayak itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi, sepupu saleh, dan termasuk orang yang banyak mengambil ilmu lawan Nabi. Dan Sidin ini termasuk orang yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ilmu agama, walimu ta'wil, berilah ilmu tafsir Al-Quran. Kayak itu. Dan Sidin ini karena sepupu Nabi berkeluarga, rancak bolak-balik ke rumah Nabi. Ini khusus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaruhum judan, paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kayak ini nah. Secara umum Rasulullah ini adalah manusia paling pemurah. Nah kayak itu. Tapi ketika di bulan Ramadan Sidin kayak lebih menampakkan kemurahan hati itu. Nah, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, saat bertemu Jibril. Wa kana Jibrilu jadi kan dalam riwayat itu disebutkan Nabi pernah didatangi orang itu minta
minta lawan Nabi macam-macam, ada minta surban, minta apa-apa, Nabi beri. Memang Nabi ini tidak pernah berkata tidak, Nabi beri terus. Bilanya pas kededa di kantong kededa barang kededa itu kesan memberi dia Nabi kaina hadangi, bilanya ada kujulungi. Nah, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin, dan malaikat Jibril di bulan puasa lah bertamuan lawan Nabi fi kulli lailatin, setiap malam sebelum puasa terancak nih malaikat Jibril datang. Apa tuh? Fayudarisuhu Al-Qur'an. Fayudarisu Al-Qur'an itu adalah tadarus Al-Qur'an. Bahasa nyamannya Nabi itu malamnya tadarus lawan malaikat Jibril. Anna mudarasat Al-Qur'an tajiduhu lahu al-ahad bimazidi ghaniyin nafs wal ghina sababul jud. Wa aidan fa Ramadan musimul khairat li anna ni'amallahi fihi ala ibadihi zaidah ala ghairihi. Jadi Nabi ini dalam riwayat itu setor hafalan lawan malaikat Jibril pas bulan puasa tuh. Dan Ramadan ini adalah musimul khairat, musim berbuat baik. Li anna ni'amallahi fihi, karena nikmat Allah Ta'ala waktu Ramadan itu ala ibadihi terhadap hamba-hambanya zaidah ala ghairihi, bertambah daripada yang lain. Bulan Ramadan itu adalah musim kebaikan itu. Dan nikmat Allah tambahkan kepada hamba-hambanya dibandingkan bulan yang lain. Itu Ramadan. Dalam Al-Quran sebutkanlah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu tempat, suatu kampung, walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, lafatahna alaihim barakatim minas sama, kami bukakan berkah dari langit. Bulan puasa tahun ini kada tahu bang lah. Cuma secara umum setiap bulan puasa tuh banyak orang berjualan, banyak yang menukar itu menambah daya ekonomi masyarakat. Itu berkah sejujurnya. Kenapa? Walau anna ahlal qur'an amanu wattaqau, karena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus umumnya kayak itu, karena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fala Rasulullah hina yalqahu Jibril, Rasulullah ini pas bertemu Jibril, maksud bulan puasa nih lah, ajwadu bil khairi. Ajwadu bil khairi itu minarihi, ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Rasulullah itu pas bulan puasa sangat pemurah dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Yakni anau fil isra bil jud asra minar rih. Itu perumpamaan saking pemurahnya Nabi, saking distribusi pembagian sedekah Nabi itu sangat cepat. Nah itu lebih cepat daripada angin. Itu perumpamaan. Artinya Nabi ini memberi terus bulan puasa. Wal mursalah isyaratun ila dawami hububiha birrahmat. Dan al mursalah di hadis tadi itu isyarat tentang dawami hububiha, hembusannya itu terus ada, wa ila umumi naf'i judihi, dan tersebarnya manfaat karena kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, hadis ini juga disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya apa? La yus'alu syai'an illa atahu. Atau la yus'alu syai'an,
Tidaklah Nabi itu ketika diminta sesuatu pasti Nabi memberi, saking pemurahnya. Nabi minta ini, diberi Nabi. Ada orang minta surban, diberi Nabi. Kayak itu. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 yang terakhir ahyal laila, menghidupkan malam. Makanya lah ada masjid-masjid kada beratan mang yang bulan puasa ada qiyamul lail, tapi qiyamul lailnya pas 10 yang terakhir berdasarkan hadis Nabi ini. Untuk banyak yang jadi tarawih belikan. Lalu ini jam 1 jam 2 kan jam 3 datangan pulang biasanya sembahyang malam. Cuma ada juga yang beberapa masjid ini bagus bang seujurannya, ada i'tikafnya. Nah, ada i'tikafnya. Kita bayangkan lah, ini di Banjar nih masjid yang membuka i'tikaf nih masih ada banyak lagi bang. Kalau di Jakarta itu banyak yang kayak itu. Bahkan ada orang kantoran cuti itu dipakainya gesan i'tikaf bulan puasa tuh. Jadi pas bulan puasa kan cuti tahunan tuh ada tuh bagi yang pegawai di kantor. Nah, ada sepaling pegawai kantoran itu cuti tahunannya dipakainya gesan i'tikaf bulan puasa. Karena kan hitung-hitungannya tuh kayak ini nah. Nabi itu di 10 yang terakhir berkhidmat beribadah. Kita bayangkan bilanya i'tikaf itu i'tikafnya aja ibadah. Kada usah banyak semalaman aja. Kada usah banyak mulai tuntung tarawih sampai imbah subuh isuknya. Nah, mulai tarawih lah. Tarawih di situ. Tarawih tuntung tarawih mengaji sampai jam berapa mengantuk. Guring karena ada qiyamul lail sembahyang, ada yang berjamaah, ada yang ada, lalu sahur bersama, sembahyang subuh berjamaah bulikan, atau imbah subuh ada kultumnya, nah bulikan, banyak dah tuh pahalanya. Apalagi kebetulan malamnya itu malam pas Lailatul Qadar. Nah, bilanya ada kawan yang betikap selajur kayak itu bang ya pak, ya sampai masjidnya berkunci, kayaknya pas qiyamul lail gue beli pulang. Sabilal itu pas ulang tahun ini ada qiyamul lail, cuma imbah tarawih belikan dulu, hanya ada qiyamul lail. Nah itu idza dakhalal asyru ahyal laila, menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Dilalatun lahum ala mahalil khair wa i'ana lahum ala tahsilihi. Nah, ada redaksi bunyi hadisnya nih aiqadha ahlahu itu adalah tentang bagaimana Nabi memadahkan, melajari untuk keluarganya tentang kebaikan. Jadi kebaikan itu disuruh pembawaan, jangan sorangan aja. Jadi kan ada rumus masuk surga sorangan tuh ada. Jadi harus pembawaan. Masalah hakun atau kada itu lain. Karena ini mandalla ala khairin falam yuslajiri fa'ilihi. Siapa menunjukkan kebaikan maka pahalanya dapat sama kayak orang gawe. Berarti jadi bilanya kada dapat kayak sales juga. Bilanya menawari orang kada ada yang hakun berarti kada dapat apa-apa lah. Rumus pahala kada kayak itu. Bila membawai nya tetap aja biasa-biasa aja. Pahala membawai sudah ada. Pahala membawai sudah ada. Kada usah banyak-banyak. Misalnya membawa orang 20, saikung hakon. Ini yang jadi hadis Nabi. La yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ada orang dapat hidayah perantara kamu, maka pahalanya itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu tunggangan mewah di masa Nabi. Namun kayak kita ini bisa kayak Ferrari, Lamborghini, nah itu. Wasyadda mi'zar ini mubalaghah fil jiddi wa amalil khair. Amunnya dibahasakan tuh mengencangkan ikat pinggang, nah bimat artinya. Amun diartikan biasanya mengencangkan sarung bang.
Cuma diterjemahkan mengencangkan ikat pinggang, maksudnya lebih berhemat. Sedikit lagi pas isan. Bab ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab dibaca pas melihat hilal. Nah, kemungkinan nisfu malam Selasa kaina syuting. Lalu yang kedua, kemungkinan juga bulan puasa itu tanggal 19 Februari. Di kalender Kemenak bab ma yuqalu inda ru'yatil hilal, bab bila melihat hilal. Amun ini secara di lapangan kayaknya ada bang kita kecuali tim. Ya memang ada timnya dari Kemenak itu atau dari beberapa ormas yang umpatan ke atas gedung. Kalau di Gambut ini di atas Grand Tan, Aston di atas sana. Itu salah satu spot gasan melihat hilal. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal. Jadi apabila melihat hilal bulan sabit. Nah, itu. Nabi berdoa, ada doanya nih. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu rusydin wa khairin. Hadis ini diriwayatkan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah ini adalah salah satu dari ahadul asyarah mubasysyarah bil jannah, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tolhah bin Ubaidillah. Nah. Hilal itu kan bulan sabit. Jadi bulan sabit beganal sampai sempurna purnama itu ya Qamar. Badar. Bulan purnama itu Badar. Tola'al badru alaina, itu telah terbit bulan purnama. Qamar itu secara umum menyebutkan bulan, tapi bilanya bulan purnama Badar. Bulan sabit itu hilal. Nah, nang rancak kita melihat yang bebuhan tim ru'yah tuh, nah itu yang menunggu hilal tuh ya bulan sabit malam pertama itu yang dilihat dicari. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Bil amni ini adalah minal mukhawif ad-diniyah wa dunyawiyah, daripada apa ya ketakutan masalah agama ataupun dunia. Wal iman, dan minta iman ini apa gerang? Bidawamihi wa sabatihi wa daf'i ma yazighu anhu. Dengan dawam itu belawasan, itu sabat bisa bertahan. Lalu wa daf'i ma yazighu anhu, dan bisa menolak, menahan sesuatu yang membuat iman tergelincir. Dan ada salah satu sahabat Nabi itu kan definisinya kayak ini, nah, orang yang bertemuan, beriman lawan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Itu definisi sahabat Nabi ini kan dapat jaminan yang radhiyallahu anhu, Allah ridhoi. Macam-macam level sahabat itu. Ada yang level sahabat 4, sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Ada yang sahabatnya itu karena ahli Badar. Ahli Badar itu sahabat ahli Badar yang orangnya kurang lebih 313 itu menggawi apa aja diampuni. Menggawi apa aja diampuni dah. Macam-macam level sahabat. Nah, itu. Tapi ada dulu penulis wahyu Nabi, ngarannya Abdullah bin Sa'ad. Penulis wahyu dari Makkah 4 hijrah ke Madinah. Ini kenapa jadi minta tetapkan iman nih, nah? Penulis wahyu Nabi. Jadi kan rumusnya penulis wahyu itu kayak ini, nah. Nabi dapat wahyu dari malaikat Jibril, Nabi bacakan ayatnya. Ya kerabis barangnya apakah pas ayatnya yang turun. Lalu penulis wahyu ini menulis
Nabi kan kada menulis kada baca. Jadi kan para sekretaris Nabi ini, kutabul wahyi ini adalah orang yang sangat terpercaya karena menulis Al-Quran. Sekalinya ada salah satu penulis wahyu ngarannya Abdullah bin Sa'ad ini, murtadnya. Dari mulai Madinah, asalnya lawan Nabi murtad, tolaknya ke Mekah bulik murtad. Sudah habis lagi kisahnya? Belum. Waktu Nabi Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, keluar DPO, daftar pencarian orang. Jar Nabi, bila tetamu orang-orang ini bunuh, karenanya memusuhi Islam sekali itu, mengganggu orang Islam. Nah, salah satu ngarannya itu adalah Abdullah bin Sa'ad-nya, banyak orangnya. Ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Hindun bin Utbah, banyak macam-macam. Tak dibunuh udah Abdullah bin Sa'ad. Sekalinya Abdullah bin Sa'ad ini keluarga Sayyidina Utsman. Datang Utsman lawan Nabi. Nabi kawangannya diampuni aja Nabi. Berdiam lo Nabi. Ada langsung. Nah tuh ada lawas diampuni dan orangnya bebulik ke Islam. Nah pas bebulik ke Islam si Den bujur-bujur. Jadi muslim bujur-bujur gitu. Ada mulu-hulu lagi jihad fisabilillah petarus Abdullah bin Sa'ad ini. Nah, makanya yang minta doa wal iman pas doa melihat bulan ini ya tadi bidawamihi wasabatihi, tetap bertahan, dan wadaf ima yazighanhu, menolak atau mencegah, minta dilindungi, dihindarkan dari yang melemahkan iman. Penutup, orang itu tetamu dajjal tuh bisa terpengaruh. Makanya Nabi menyuruh kita menghindari dajjal. Kayak doa di tasyahud akhir juga, min adzabil mahya wal maut wa min fitnatil masih dajjal. Karena fitnah dajjal itu luar biasa. Makanya Nabi bilangnya dajjal mencongol, bersembunyi, jangan tetamu. Kenapa gerang? Orang-orang yang tetamu dajjal itu bisa terpengaruh dan imannya terancam. Tapi jangan uji nyali bang kayak sahabat Nabi dulu, kada usah. Dajjal ini lain dah kemampuannya. Nya bisa menghidupkan orang mati, raja keramput, terpengaruh. Kita kada usah yang Dajjal gitu turun, video AI aja banyak percaya. Oh percaya ini kayak bujuran kan? Kayak yang